alhamdulillah sekarang ada SWO ini berjalan dan bermanfaat bagi rakyat kami dan khususnya saya pribadi karena manfaat sekali nih. Jadi kita manfaatnya banyak air bersih RO ini. Alhamdulillah Pak, ya lumayan lah bisa teratasi maksudnya gitu. Kebutuhannya buat jualan, buat dagang bakso. Anies Baswedan berbicara soal ketimpangan. Anies mencontohkan ketimpangan di Kepulauan Seribu yang perlahan semakin kecil. Anies menuturkan hal tersebut dalam akun YouTube-nya yang berjudul Dari Pendopo. Dalam episode pertamanya, Anies membahas soal kemajuan di Kepulauan Seribu. Mengapa Pulau Seribu ini perlu dibahas? Dunia selama begitu panjang menyaksikan ketimpangan antar negara. Bahkan dulu ada istilah dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga. Ada istilah negara maju, negara berkembang, negara yang terbelakang. Banyak istilah yang dibuat untuk menggambarkan ketimpangan antar negara. Beberapa waktu terakhir, ketimpangan antar negara sudah mulai semakin tipis. Tetapi yang muncul lebih kuat justru ketimpangan dalam negara. Bisa ketimpangan antar negara itu mengecil, tapi ketimpangan dalam negara melebar. Misalnya, bedanya Jakarta dengan Singapura, dengan Tokyo, Los Angeles, London. 3-4 dekade yang lalu mungkin gapnya tinggi. Sekarang gap antar kota ini makin menipis. Tetapi antara Jakarta dengan kawasan lain di Indonesia, gapnya semakin membesar. Anies menyinggung Kabupaten Kepulauan Seribu pelan-pelan mengalami perubahan. Ia menyebutkan Kepulauan Seribu hampir stagnan soal perkembangan wilayah. Perlahan, kebutuhan pokok hingga listrik di Kepulauan Seribu mulai terpenuhi. Anies mengatakan memiliki janji untuk mengatasi ketimpangan di Kepulauan Seribu. Ia menuturkan Kepulauan Seribu terdiri atas 110 pulau, namun hanya ada 11 pulau yang dihuni penduduk dengan total warga 27.000. Republik ini tidak pernah didirikan hanya untuk tempat-tempat yang padat penduduk. Republik ini didirikan untuk siapa saja yang ada di Nusantara, yang kebudayaannya adalah kepulauan. Jika di ibu kota, kawasan kepulauan tertangani dengan baik, maka itu mengirimkan pesan kepada seluruh penduduk di kepulauan manapun di Republik ini, bahwa ini soal waktu saja, bahwa semua akan tertangani. Tapi kalau kepulauan yang ada dalam bagian dari ibu kota tidak tersiapkan fasilitas dasarnya, kira-kira pesan harapan apa yang dikirimkan kepada seluruh penduduk di kepulauan seluruh Indonesia? Tapi kecilnya penduduk bukan berarti kecilnya pelayanan. Kecilnya penduduk bukan berarti kemudian tertinggal. Justru disitulah letak tantangan. Republik ini tidak pernah didirikan hanya untuk tempat-tempat yang padat penduduk. Republik ini didirikan untuk siapa saja yang ada di Nusantara yang nature-nya adalah kepulauan. Maka kita sedang mengirimkan pesan kepada seluruh penduduk di kepulauan manapun di Republik ini bahwa ini adalah soal waktu saja, bahwa semua akan tertangani. Jadi ketika kita membicarakan tentang Kepulauan Seribu, ini bukan semata-mata soal menangani Jakarta. Ini mengirimkan pesan optimis, pesan positif bagi seluruh Indonesia. Anies mengatakan membenahi ketimpangan di Kepulauan Seribu akan memberikan pesan seluruh Indonesia. Anies kemudian membeberkan program di Kepulauan Seribu. Salah satu yang sudah dipenuhinya yakni terkait kualitas air melalui Seawater Reverse Osmosis. Program ini memiliki kualitas standar air minum yang diantar ke rumah warga lewat perpipaan, sehingga warga tidak menyiapkan ember untuk dibawa ke rumah. Harganya Rp1.050 per meter kubik dan Pemprov DKI mengalokasikan subsidi kira-kira Rp23.000 per meter kubik.